Beh, dingin banget. Gue udah pakai jaket, sarung tangan, kaos kaki, itu masih tembus dinginnya. Halo, balik lagi sama gue Afif Eik. Jadi kali ini gue bakal ceritain ke kalian tentang perjalanan gue ke Dieng, Jawa Tengah. Buat kalian yang belum nonton vlog gue di Dieng, kalian bisa nonton vlog gue yang nomor 17 dan vlog gue yang nomor 18. Oke, sebelumnya buat kalian yang belum tahu Dieng itu apa dan di mana, gue akan kasih tau dulu ke kalian. Dieng Plateau atau bisa disebut dataran tinggi Dieng itu ada di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Kenapa gue bilang Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara? Karena memang sebagian wilayahnya itu masuk Wonosobo dan sebagian wilayahnya masuk ke Banjarnegara. Kalau kalian masih bingung Dieng itu di mana, kalian bisa lihat peta ini. Dieng ini terkenal dengan pemandangan alamnya yang bagus dan suasana yang sejuk. Oke, jadi di video ini gue bakal ceritain ke kalian pengalaman gue kesana selama 2 hari 2 malam. Tapi sebelum gue mulai, kalau kalian suka channel jalan-jalan, kalian bisa subscribe channel gue ya. Oke, jadi gue berdua sama Sasa berangkat dari Cirebon jam 4 pagi. Perjalanan dari Cirebon ke Dieng memerlukan waktu sekitar 4 jam via tol. Berarti kalau kalian dari Jakarta, bisa 7 atau 8 jam. Seperti biasa, bermodalkan Google Map, gue ikutin jalur dan keluar gerbang tol Batang Kandeman. Rute ini memang rute tercepat untuk ke Dieng, tetapi ternyata jalannya kecil dan mendaki curam. Bahkan beberapa ruas jalan rusak. Jadinya mobil gue yang Yaris itu, karena bumpernya memang pendek, beberapa kali itu gasruk bawahnya. Jadi gue saranin kalau kalian mau jalan santai, kalian mending lewat jalur yang ini. Dieng via Panigararan. Memang lebih lama setengah sampai 1 jam, tapi menurut gue lebih worth daripada gue harus lewat jalan yang tadi. Oh iya, jalan yang gue kasih tau barusan itu, jalan yang gue lewatin pas pulangnya ya. Gue sampai Dieng sekitar jam 9 pagi dan langsung menuju Kawah Sikidang. Untuk memasuki kawasan Dieng, kalian kena tiket masuk 10.000 per orang. Itu hanya untuk tiket masuk kawasan saja dan nonton di Dieng Theater. Tapi sayangnya gue kali ini nggak sempet ke Dieng Theater, jadi gue nggak bisa nyeritain ada apa aja di sana. Buat kalian yang pernah ke Dieng Theater, kalian bisa ceritain di kolom komentar ya. Sesampai di parkiran, gue langsung turun dari mobil dan langsung merasakan dinginnya udara pegunungan yang mengenai kulit gue. Tapi karena masih siang, jadi gue merasa tidak perlu pakai jaket. Gue sama Sasa langsung cari warung terdekat untuk kita sarapan, karena memang kita belum makan sama sekali. Di warung tersedia makanan prasmanan dan berbagai macam mie seduh. Karena memang udara yang dingin, jadi gue memutuskan untuk beli mie seduh untuk sarapan gue. Dan membeli cemilan jamur goreng. Oh iya, selama di Dieng, kalian akan banyak menemukan yang jual cemilan seperti kentang goreng, jamur goreng, hampir di setiap tempat wisata di Dieng. Selesai makan, gue lanjut masuk Kawah Sikidang. Untuk tiket masuknya itu 20.000 per orang. Tapi itu sudah sekalian dengan tiket Candi Arjuna. Area wisata Kawah Sikidang terbilang cukup luas ya. Untuk mencapai kawah pusatnya saja, kalian harus jalan kaki cukup jauh. Tetapi dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk, kalian tidak akan merasa malas berjalan. Ketika kalian mendekati kawahnya, kalian akan mencium bau belerang yang semakin menyengat. Kalau kalian sensitif terhadap bebauan, gua sarankan kalian pakai masker. Dan usahakan jangan menghirup gas belerang terlalu banyak, karena memang tidak baik untuk kesehatan. Selesai bermain dan berfoto di Kawah Sikidang, gua menuju pintu keluar Kawah Sikidang. Dan ternyata, untuk keluar kalian harus memutari area warung-warung souvenir. Di situ gua membeli salah satu makanan khas Dieng, yaitu karika. Karika sendiri merupakan buah pepaya yang hanya ada di daerah Dieng. Karika yang dijual di warung souvenir adalah manisan dari buah tersebut. Rasanya sendiri itu manis dan ada sedikit asamnya, sehingga kita merasa segar saat memakannya. Oh iya, tips aja buat kalian. Karena memang produksi dan merek beda-beda, jadi kalau kalian mau lebih banyak, kalian mending cobain satu dulu, dan sampai kalian menemukan rasa yang cocok di lidah kalian. Kalau kalian udah nemu, baru kalian beli banyak. Untuk menuju pintu keluar, ternyata sangat jauh kita memutarnya. Padahal area warung yang kita lalui pun sudah tidak ada yang buka. Untuk gua sama Sasa, gak ada masalah, karena memang kita niat jalan-jalan ke Dieng. Tapi untuk yang sudah usia lanjut atau disabilitas, mungkin akan berat jika harus keluar di jalur keluar utama. Sebenarnya ada jalur cepatnya, jadi ketika kita memutari warung itu, ada gerbang untuk kita jalur cepat gitu. Tapi pas gua kesana, itu digembok dan tidak ada petugas yang menjaga. Sesampainya di parkiran, gue langsung keluar menuju tempat selanjutnya, yaitu Candi Arjuna. Candi Arjuna hanya berjarak sekitar 1,5 kilo dari Kawah Sikidang. Sampai di wilayah parkiran Candi Arjuna, kita harus berjalan kaki lagi menuju pusat candinya. Karena jalurnya yang dikelilingi pohon, suasananya terasa lebih sejuk daripada Kawah Sikidang. Sampai di pintu masuk, kita tunjukkan tiket yang telah kita beli di Kawah Sikidang. Nanti tiket tersebut akan dilubangi agar jadi bukti bahwa telah dipakai. Ketika mendekati area candi,
akan ada petugas yang meminjamkan kain untuk kita pakai selama di sana. Untuk meminjam kain ini, kita tidak dipungut biaya kok. Di sana hanya ada kotak sumbangan untuk kita yang mau memberi seikhlasnya. Tidak ada aturan baku dalam memakai kainnya, jadi gua ikat saja di pinggang seperti ini. Ternyata ketika gua ke sana, banyak rombongan anak-anak SD yang datang, sehingga suasana menjadi ramai tidak seperti saat di Kawah Sikidang. Di Candi Arjuna juga kalian bisa naik kuda loh. Untuk satu putaran itu biayanya 35.000. Awalnya kalian akan didampingi oleh pawang kudanya. Dan kalau kalian mulai terbiasa, sang pawang akan melepas kudanya. Selesai berkeliling candi dan naik kuda, gua pun menuju pintu keluar. Seperti biasa, kalian akan menemukan banyak warung souvenir sepanjang pintu keluar. Dan ketika gua keluar, itu gua salah pintu keluar. Jadi ternyata di Candi Arjuna ini ada 2 pintu masuk. Jadi ketika kalian keluar, pastiin kalian keluar di pintu kalian masuk. Di pintu keluar, gua memutuskan untuk makan siang di warung terdekat. Gua memesan soto dan Sasa memesan bakso. Harganya sendiri itu 18.000 per porsi. Setelah makan, gua memutuskan untuk menuju penginapan untuk istirahat. Kali ini gua nginep di sebuah villa bernama Pavilion Dieng Cool. Itu tempatnya dekat banget ya, cuma sekitar 100 meter dari parkiran Candi Arjuna. Untuk harga villanya sendiri itu 1 juta per malam, tapi sebenarnya bisa untuk 8 orang ya. Nah, untuk lihat review villanya, kalian bisa lihat video gue yang saat ini ya. Nah, pas gue sampai villa itu kan siangnya, jadi itu belum berasa dinginnya. Tapi pas malam, itu dingin banget. Gue udah pakai jaket, sarung tangan, kaos kaki, itu masih tembus dinginnya. Jadi buat kalian yang gak kuat dingin, gue saranin kalian siapin jaket kalian. Bahkan kalau perlu bawa 2. Besok paginya setelah sarapan mie rebus, gue langsung mengemasi barang dan berangkat menuju Batu Pandang Ratapan Angin. Gue biarkan jendela mobil tetap terbuka karena memang udara di Dieng ini masih sangat bersih dan sejuk. Jarak dari Villa Pavilion menuju Batu Pandang hanya sekitar 10 menit perjalanan. Untuk menuju loket tiket, kalian harus jalan kaki naik tangga sedikit dari parkiran. Untuk harga tiketnya dikenakan biaya 15.000 per orang. Batu Pandang Ratapan Angin adalah wisata alam untuk melihat pemandangan Dieng dari atas bukit. Jadi kita harus jalan kaki ke atas untuk melihatnya. Kita akan disuguhkan pemandangan yang indah selama mendaki. Dan dari sana pun kita dapat melihat Telaga Warna secara keseluruhan. Ketika kita mau naik ke puncaknya atau oleh pihak sana disebut Pohon Jodoh, di sana ada loket tambahan dan per orang kena biaya Rp3.000. Untuk mencapai Pohon Jodoh, banyak tangga yang harus dinaiki. Cukup melelahkan memang. Tetapi semua terbayar oleh pemandangan dari atas yang sangat indah. Membuat kita betah berlama-lama di atas sana. Selesai berfoto dan menikmati pemandangan di atas sana, gua dan Sasa turun menuju area di dekat loket tiket pertama. Di sana banyak warung-warung untuk kita bersantai. Di situ gua membeli kopi dan cemilan berupa tahu dan bayam goreng. Setelah agak lama bersantai, gua dan Sasa langsung menuju objek wisata selanjutnya, yaitu Telaga Warna. Telaga Warna ini adalah telaga yang telah kita lihat dari Batu Pandang Ratapan Angin. Jaraknya hanya 1 km dari Batu Pandang. Sesampainya di parkiran Telaga Warna, kalian akan melihat banyak warung-warung souvenir dan oleh-oleh berjajar di sana. Pintu masuk Telaga Warna berada di seberang jalan. Tetap pastikan lihat kanan kiri ketika menyeberangnya ya. Untuk masuk Telaga Warna, kita dikenakan biaya 22.000 per orang untuk warga domestik. Telaga Warna ini merupakan telaga dengan kandungan sulfur yang cukup tinggi, sehingga warna telaga dapat berubah-ubah tergantung waktu dan cuaca. Dengan dikelilingi pepohonan rindang, kita dapat mengitari telaga tanpa kepanasan. Di sana juga ada jasa tukang foto yang dapat kita pakai untuk mengabadikan momen di sana. Dengan biaya 10.000, kita sudah dapat hasil cetak foto seperti ini. Tidak banyak yang bisa dilakukan di Telaga Warna selain berkeliling telaga. Akhirnya setelah puas mengitari telaga, gue dan Sasa keluar area dan mencari restoran untuk makan siang. Setelah mencari rekomendasi lewat Google, akhirnya kita memutuskan makan di restoran yang bernama HD Argo Baito. Ternyata restoran ini berada di pinggir bukit dan memiliki view yang luar biasa indahnya. Tetapi untuk makan di area luar, kita kena tambahan biaya 5.000 per orang. Tapi terbilang sangat worth untuk pemandangan yang seperti ini. Hanya saja karena tidak ada atap di area luar, jadi terasa agak panas kena matahari. Untuk harganya sendiri terbilang wajar ya untuk restoran. Minumannya sekitar 5-15.000 dan makanannya sangat bervariasi, dari mulai nasi goreng seharga 25.000 hingga gurame 125.000. Di sini juga ada minuman khas Dieng, yaitu Purwaceng, semacam minuman herbal yang dapat menghangatkan badan dan menghilangkan pegal-pegal.
Rasanya sendiri agak pahit, tetapi bisa kalian tambahkan gula atau susu sesuai selera kalian. Buat kalian yang mau coba restoran ini, gue sarankan ke kalian datang pagi ataupun sore hari, biar nggak kepanasan. Selesai makan siang, gue menuju penginapan. Gue nginep di tempat lain, bukan di villa yang sebelumnya. Kali ini gue nginep di tempat yang bernama Tanijiwo Hostel. Untuk review hotelnya, kalian bisa nonton di video gue yang ini ya. Setelah membersihkan diri dan beristirahat sejenak, malamnya gue dan Sasa keluar hostel untuk mencari makan malam. Kita mencari makanan khas Dieng yang bernama mie ongklok. Setelah berkeliling mencari warung mie ongklok, kita memutuskan makan di restoran yang bernama Kedai Ongklok Dieng. Mie ongklok sendiri mempunyai tekstur agak kental dan rasa yang agak manis, tapi kita bisa menambahkan sambal sesuai selera kita. Selesai makan malam, kita pun kembali ke hotel dan beristirahat. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue ceritain ke kalian, karena besok paginya setelah gue nginep di hotel, gue langsung pulang ke Cirebon lewat jalur yang pertama gue ceritain, via Paninggaran. Sebenarnya masih banyak lagi tempat di Dieng yang bisa kita kunjungi. Contoh misalnya kalau kalian suka mendaki, kalian bisa naik gunung perahu, itu sekitar 3-4 jam pendakian. Atau kalau misalnya terlalu berat, kalian bisa mendaki Bukit Sikunir, itu hanya sekitar 30-40 menit perjalanan. Gimana menurut kalian? Cocok nggak buat kalian yang suka healing? Kalau kalian ada tempat wisata yang kalian rekomendasiin di Dieng, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Mungkin itu aja yang bisa gue ceritain kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.